Dampak dari pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun berimplikasi terhadap sebuah sektor perekonomian serta pengelolaan anggaran dalam perubahan era APBD KUA PPAS mengalami defisit. Akibatnya sejumlah rekomendasi untuk mendapatkan pembiayaan dalam pemerintah daerah terpaksa ditunda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang. Penandatanganan bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan acara persetujuan bersama DPRD Bupati Batang terhadap KUA PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022. Setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif baik di tingkat komisi maupun badan anggaran, maka struktur KUA PPAS tahun anggaran 2023 dari pendapatan 1.807 miliar rupiah, belanja sebesar 1.857 miliar rupiah, defisit 50 miliar rupiah, penerimaan pembiayaan daerah 60 miliar rupiah, pengeluaran pembiayaan daerah 10 miliar rupiah, surplus pembiayaan 50 miliar rupiah untuk menutup defisit. Sedangkan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang disampaikan kepada DPRD dari setelah dilaksanakan pembahasan mulai dari pendapatan 1.769 miliar rupiah, belanja 1.964 miliar rupiah, defisit 195 miliar rupiah, penerimaan pembiayaan 237 miliar rupiah, pengeluaran pembiayaan 42 miliar rupiah dan surplus pembiayaan 195 miliar rupiah yang digunakan untuk menutup defisit. Wakil Ketua DPRD Batang Nur Faizin yang merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut sangat menyayangkan lantaran dampak dari pandemi dan refocusing anggaran selama 2 tahun berimplikasi terhadap tidak maksimalnya dalam menganggarkan kegiatan belanja daerah khususnya terkait pelayanan masyarakat. Sejumlah rekomendasi yang diusulkan terpaksa belum bisa direalisasikan khususnya program Universal Healthy Coverage atau UHC terkait jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Akibat defisit anggaran yang mencapai 195 miliar rupiah sehingga sejumlah rekomendasi dengan rencana anggaran mencapai 22 miliar rupiah tersebut termasuk UHC BPJS terpaksa ditunda tahun depan. Ya, untuk di perubahan anggaran tahun ini memang ada rekomendasi kemarin yang sangat sebetulnya itu urusan wajib ya karena di bidang kesehatan ya. Jadi untuk mencapai UHC itu kan memang kita masih butuh banyak dana ya. Kemarin kalau kita itu sudah ada gambaran untuk mengalokasikan 10 miliar untuk UHC itu loh. Sehingga UHC itu kan ketika warga Batang itu mengaktifkan BPJS itu tidak menunggu sampai 2 minggu tapi bisa langsung on dipakai. Nah, karena kita belum standarnya belum sampai 85% dari yang ditentukan oleh pusat, maka kita sampai saat ini masih kalau misalkan BPJS kita membuat ya masih menunggu lagi. Tapi kemarin kita sudah rapat setelah Banggar kita ada rapat terbatas bahwa itu nanti kita luncurkan di 2023 mengingat di 2022 perubahan ini defisit kita sudah 195 miliar dan kita sudah mentok mau menggali potensi untuk penambahan PAD sudah tidak memungkinkan, mau mengefisiensi kegiatan di masing-masing UPD juga kayaknya agak berat. Pemulihan ekonomi pasca pandemi yang tengah berlangsung saat ini semoga saja bisa segera menstabilkan pasar, khususnya roda perekonomian semakin menunjukkan tren positif sehingga daya beli masyarakat makin meningkat. Purnomo bin Mukri, Sebarang TV.